Baik teman-teman, sebelum memulai pembekalan pada hari ini, saya akan sedikit membacakan riwayat hidup ataupun CV dari Pak Sunardi. Jadi, Dr. Sunardi Siswo Diharjo, STPM AGR, beliau saat ini merupakan Independent Consultant of New Product R&D dari PT Hati Food, Halal Toyiban Indonesia, Bapak. Jadi teman-teman yang tahu Halal Toyiban Indonesia, beliau merupakan salah satu independen konsultan untuk pengembangan produk barunya. Beliau lulus S1 Teknologi Hasil Pertanian pada tahun 95. Beliau merupakan angkatan tahun 90, teman-teman. Saya aja belum lahir. Untuk S2-nya beliau mengambil Magister Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2014 sampai tahun 2016. Kemudian S3 beliau mengambil Doktor Ilmu Pertanian di Fakultas sebelah, di Fakultas Pertanian, mengambil minat studi Manajemen Agribisnis pada tahun 2017 dan lulus 2023 kemarin. Beliau sudah memiliki pengalaman 24 tahun di industri pangan, khususnya di bidang produksi susu, mie, konfeksioneri, dan biskuit bayi. Dan tentunya keahlian beliau sangat komprehensif dalam produksi, pengembangan baru, pengendalian mutu, dan manajemen proyek. Beliau tahun kemarin sempat meluncurkan buku yang mungkin teman-teman TPHP nggak asing dengan acaranya juga, yaitu buku Narasi Nutrisi dan Kesehatan di Zaman Pasca Kebenaran. Nah, nanti buku ini bakal jadi hadiah buat teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Jadi teman-teman tolong siapkan pertanyaan ya. Oke, untuk materi hari ini beliau akan menyampaikan mengenai Bridging Classroom and Career Empowering Agricultural Tech Graduates. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu kami serahkan kepada Bapak Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau saya manggilnya Mas ya, ben kita enom Mas. Tadi saya kontak lewat HP, saya panggilnya Pak, ternyata masih muda banget ya. Ya, jadi tadi Mas Sakti ngucapin salam selo gitu ya. Jawabnya agak lemes. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti biar nggak terlalu formal, saya sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya. Mungkin biar nggak pegel juga kalau duduk ya. Kebanyakan duduk katanya nggak bagus katanya. Baik, ini nyobain dulu. Pointernya jalan enggak ini? Kanan kiri ada kan? Oke. Baik, sebelum mulai, ini Pak Prof Yudi sebentar lagi meninggalkan kita saatnya ya. Ini sebelum Pak Yudi. Ini kalau di luar kampus saya manggilnya Mas Yudi ya. Cuma di sini masuk kampus tuh enggak boleh ini. Jadi pakemnya enggak boleh ganti. Ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Sakti, ya, akan ada 3 buku. Saya enggak tahu apakah di antara teman-teman yang ada di sini kemarin ikut bedah buku ya? Ada? Oh, enggak ada ya? Waduh, sudah menghilang semua ya kemarin ya? Ya. Enggak apa-apa, kalau sudah menjelang lulus itu memang saatnya menghilang kan gitu ya. Sama dengan Mas Sakti dulu ya, menghilang juga kan ya. Kalau di kampus soalnya ditanya, kapan lulus kan gitu. Nah, kalau sekarang muncul di kampus berani kan ya, kapan lulus? Besok kan gitu ya. Apalagi surat keterangan lulus sudah di tangan ya, sudah ya? Oke, jawabnya mantap, sudah Pak gitu. Kalau belum Pak Yudi akan ditanya, kenapa belum jawab? Baik, nanti yang milih siapa 3 penanya terpilih ya. Kalau penanya terbaik nanti pertanyaannya bagus-bagus kan repot ya. Buku saya tidak cukup cuma 3, jadi 3 penanya terpilih. Yang milih siapa? Saya serahkan Mas Sakti ya. Jadi nanti terserah Mas Sakti ya, gitu ya. Kemudian saya akan banyak berinteraksi ya, karena kalau presentasi gini pasti bosan ya. Anda sudah kuliah berapa tahun kalau ini average-nya Mas? Ada 4 tahun? Oke, berarti ada yang 3,5, ada yang 3 tahun. Ada enggak yang kurang dari 3 tahun? Ada? Oh enggak ya? Paling cepat berapa? 3,5? Oke, enggak boleh lebih cepat dari 3,5? Enggak boleh ya, Prof Yudi ya? Oh boleh ya, cuma belum ada gitu ya. Baik, rata-rata 4 tahun, bagus ya. Karena saya dengar juga memang kurikulumnya dirancang untuk 3,5 sampai 4 ya. Oke, sip.
Kalau dulu memang semesternya agak banyak ya, jadi mohon dimaklumi kalau lulusnya 95 ya. Tapi waktu itu 4,5 tahun kok, jadi ya insya Allah tepat waktu lah gitu ya. Oke, itu kemudian sore ini tadi sudah disampaikan Mas Sakti sama Pak Prof Yudi ya. Kalau teman-teman sudah pernah magang gitu ya, ini berarti kan sebelum mereka lulus kan pasti sudah magang ya. Kemudian magang atau kerja praktek ya, Mas Sakti? Dua-duanya. Ya. Magang berapa lama ini di perusahaan? 1 bulan. Kerja praktek? Oh, kerja praktek. Loh, beda dengan magang ya. Kalau magang itu digaji soalnya. Oh, enggak ya. Berarti ini apa nih? Kerja praktek ya? Kerja praktek 1 bulan. Ada yang lebih dari 1 bulan kerja prakteknya? 2 ya? Oke. Ada yang 6 bulan? Enggak boleh ya sama Pak Yudi ya. Nanti enggak balik-balik ke kampus kan gitu ya. Keenakan di sana digaji terus keterusan kan gitu. Baik. Jadi sebetulnya kalau dikerja di perusahaan itu kurang lebih sama dengan kayak magang kerja praktek ya. Cuma bedanya Anda bolehnya 1 atau 2 bulan gitu ya. Kalau saya ini kebablasan 24 tahun kan gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan kayak Anda sedang kerja praktek magang tapi waktunya 24 tahun gitu ya. Dan dipindah-pindah kan gitu. Baik, sambil nyobain ini pointernya. Oke. Nah, ini kalau apa namanya pendidikan saya biasanya nyebut SMA, biasanya ada teman-teman di sini, ada ya, mudah-mudahan ada lah ya. Jadi walaupun saya sering dulu dibully Pak Yudi kalau pas kuliah ya, oh cah Bantul, ada yang Bantul nggak nih? Ada ya, alhamdulillah temannya banyak ya. Cuma biasanya terus saya pamer, gitu. Saya Bantul tapi kuliahnya di kota, apa namanya SMA-nya di kota kan gitu ya. Jadi sedikit apa sharing. Tadi udah disampaikan Mas Sakti, ya 90 ya sudah ketahuan kalau SMA lulusnya 90 umurnya berapa kan gitu ya, atau paling enggak dari rambutnya kan sudah ketahuan gitu ya. Jadi apa namanya kira-kira umur berapa lah gitu ya. Kemudian lulus 95 bulan Mei saya waktu itu ingat banget. Kemudian nganggur beberapa lama ya. Nah ini 2016 itu nyambi bekerja gitu ya. Jadi saya mengambil kelas yang memungkinkan untuk nyambi gitu ya. 1,5 tahun, semester keempat wisuda. Gitu. Kemudian terakhir balik ke alma mater ya. Saya kemarin juga sempat ditanya Prof Yudi gitu ya. Saya dikiranya S2, S3-nya pangan gitu ya. Ternyata saya membelot gitu ya. Membelot di kampus sebelah gitu ya. Kalau tadi Mas Sakti bilang bukan di sini. Karena kebetulan 2017 S3-nya TIP belum buka ya Prof Yudi ya. Ya belum, jadi ini alasan juga. Jadi kalau sudah buka mungkin saya ke TIP gitu ya S3-nya. Kemudian lulusnya agak lama ya, karena juga setengah dari saat saya kuliah itu juga sambil kerja. Ya. Saya biasanya selalu bisa bilang ke promotor saya gitu ya, Pak ternyata bekerja sambil kuliah itu berat gitu. Ya, wong kuliah saja nggak sambil kerja berat kan gitu ya. Tapi dosen saya protes Pak Yudi ya. Jadi dia bilang itu enggak seperti itu. Kalau saya bilang kan Pak saya ini kerja, jadi kalau sambil kuliah itu berat gitu ya. Kalau dia bilang gini, loh yang benar itu bukan kerja berat terus kuliah tambah berat, bukan. Yang benar itu adalah kuliah itu sudah berat ya. Kalau ditambah kerja lebih berat lagi gitu ya. Jadi dosennya nggak mau kalau yang disebut dulu itu bekerjanya. Baik, saya pertama kali di 3 Pilar Food, mungkin yang teman-teman TPHP ada yang magang atau kerja praktek di sana? Ada? Nggak ada ya? Sudah tutup ya? Malah sampai nggak tahu ya. Alma mater tapi nggak tahu. Soalnya yang alma maternya di situ banyak. Oh Pak Yudi juga pernah di situ ya? Nah, ternyata beliau juga pernah ya. Jadi ini dulu favorit ya, teman-teman kalau apa namanya dari sini ya, belum kemana-mana, ini tempat favorit ya. Sampai bosnya itu Pak Joko Mogoginto ya, itu ya agak marah gitu ya. Kamu di sini cuma 3 bulan, terus keluar adik kelasnya yang kasihan kan mau masuk, kamu berapa bulan di sini kan? Kalau kira-kira 3 bulan ya enggak usah saya kan gitu. Jadi saya 3 bulan, bulan keempat saya alhamdulillah dapat panggilan di Nestle waktu itu ya, ada alumni juga Pak Yudi yang waktu itu datang, Pak Ignatius Herianto kalau nggak keliru ya. Zaman tahun 90 bayangkan, belum ada internet, ya sudah tapi mungkin di US ya. Belum ada WA, belum ada segala macam ya. Jadi nyebar surat kan gitu ya. Boleh dibilang dulu amplop coklat itu Mas Sakti ya.
Kalau sekarang sudah tidak zaman ya. Nah, alhamdulillah di sini diterima waktu bulan Januari ditelepon. Wah, ceritanya agak bangga kan gitu ya. Anda siap kerja kapan kan gitu. Wah, enak kan ya kalau tawaran gitu ya. Saya bilang saya pengen dengan perusahaan lama itu ada istilahnya kalau orang Jawa bilang itu apa? Unggah-ungguh ya Pak Idi ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang Anda diterima di multinational company terus yang lokalnya ditinggal begitu saja. Jadi saya bilang saya akan one man notice. Jadi bulan Oktober sudah dinyatakan diterima, akhir saya selesaikan sampai Desember. Jadi saya masuk akhirnya bulan Februari. Masih ingat saya? 12 Februari. Nah, selama di Nestle ini saya sudah pindah 4 kali. Ini mohon maaf yang Healthy Food belum diupdate Mas Sakti. Ya. Jadi saya tahun 96 tuh Nestle punya pabrik mie instan ya. Anda belum lahir ya. Nah, pas Anda lahir mie instannya sudah nggak ada kan gitu ya. Jadi persaingannya luar biasa mie instan itu ya. Penguasa pangsa pasarnya yang 90% Anda sudah tahu ya kan. Mungkin termasuk yang Anda konsumsi kan ya. Nah, itu penguasanya. Saya ingat betul tahun 90 itu Nestle mengeluarkan semua produk kulinernya dia itu under Maggi brandnya. Ya. Jadi Maggi Block, Maggi macam-macam. Itu termasuk noodle instan. Ya. Itu teman-teman yang ada di tadi yang penguasa pasar 90%, wah, rasa gerah kan ya. Dengan segala macam. Saya masih ingat keluar iklan Maggi di TV. Waktu itu masih di TV ya. Gitu ya. Kalau sekarang kan iklan di mana-mana. Kemudian penguasa pangsa pasar juga persis mengeluarkan iklan yang kurang lebih sama ya, desain-desainnya, namanya Misakura ya tadi, belum ada lahir ya, tak ceritain aja. Artinya kalau di dunia manajemen strategik itu kan ada Blue Ocean sama Red Ocean ya, ini Red Ocean. Nestle meskipun modalnya gede, masuk di Red Ocean, berat juga gitu ya. Terus akhirnya beberapa waktu kemudian ya, hanya bertahan beberapa tahun, itu setelah diakuisisi dilepas lagi. Ya. Nasibnya sama persis dengan noodle instant yang punyanya Unilever. Ya. Waktu itu saya ingat mereknya Chatme, ya, CHAT, mie, M-I-E. Kemudian si penguasa pangsa pasar yang mengeluarkan iklan dan desain yang sama persis. Ya. Itu nama mie-nya itu Me and Me, tulisannya sama persis, ini iklan sama persis ya. Akhirnya wassalam juga tetangga sebelah ya. Jadi cukup keras, saya cuma bilangnya gitu aja. Kemudian saya pindah ke Cikupa Factory, itu masih di Jabodetabek. Kalau sama orang daerah saya selalu ngomong, kerja di mana Mas? Di Jakarta kan gitu ya. Padahal di Tangerang kan gitu ya. Ini ada yang Tangerang? Tangerang? Oh ya. Nah, kalau dia tahu, Tangerangnya mana Mas? Cibodas apa Cimone kan gitu ya. Atau Karawaci ya, kata elit Karawaci. Nah, kenapa kalau di daerah ditanya gitu? Karena dijelaskan juga percuma. Kamu tahu loh, Bekasi ini nggak pernah ke sana juga dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang sudah Anda mungkin bolak-balik ke Jakarta ya. Ini masih di Jabodetabek. Kemudian saya sempat di Jakarta, di kantor pusatnya di Wisma Arcadia. Ya, dulu karena sempat sebelum itu tuh di di Wisma Metropolitan ya, kalau sekarang di Pasar Minggu. Kalau Anda lewat Pasar Minggu ada flyover, Antam sebelah kanan, nah sebelah kiri ada Wisma Arcadia, itu di sini. Saya tidak lama di situ, pas di situ saya diberi tugas untuk menghandle produk namanya Nestle Baby Biscuit. Ya. Itu kita tidak punya pabriknya, tapi kita punya produknya. Kalau sekarang namanya apa Pak? Jadi Maklon itu. Maklon atau Maklon? Ya kayak gitulah ya. Kalau istilah kerennya co-manufacturing. Ya. Jadi Anda tidak punya pabrik, tidak apa-apa. Anda punya brand, punya produk, bisa jualan, sekarang mudah. Gitu ya. Bahkan kemarin ditawari sama Mas Bento, Pak, co-manufacturing tempat saya Pak. Gitu. Ya. Jadi Anda tidak punya pabrik, tidak apa-apa. Yang penting punya brand, punya produk, bisa jualan. Itu mudah sekarang. Nah itu Baby Biscuit, Nestle co-manufacturing di Arnold. Ya. Produknya Arnold kan banyak kan ya. Di situ. Saya makanya sering bolak-balik ke kantornya Arnold, ke pabriknya juga. Terakhir 2005 sampai hampir 20 tahun ya. Itu saya di Kejayaan Factory. Ini salah satu pabrik terbesar ya.
kurang lebih 25 hektar. Ya. Karyawannya waktu itu masih 1.300. Ya. COP-nya sekitar 8 triliun, jadi memang padat modal. Ya. Jadi perputaran uangnya untuk beli raw material dan seterusnya itu kira-kira 8 triliun waktu itu. Mungkin sekarang sudah naik atau turun, saya nggak tahu. Baik, ya ini walaupun saya cuma sebentar Pak Yudi, ya ini kalau Pak Yudi sudah ini apa namanya bagaikan satu tetes air di lautan kan gitu ya kalau Pak Yudi ya. Kalau Pak Yudi kan sudah nggak terhitung jurnalnya ya. Kebetulan waktu lulus S2 dan S3 itu diwajibkan untuk publikasi. Jadi walaupun enggak banyak, tapi saya punya ID Scopus Pak Yudi. Kalau akademisi kan kalau keren ya gitu, harus punya ID Scopus ya. Saya punya 3 publikasi paling enggak, Q1, Trindex Scopus, terakhir ya menjelang lulus gitu. Baik, tadi Mas Sakti sudah sampaikan ya. Jadi hobi saya setelah agak longgar Pak Yudi. Agak longgar itu nulis ya. Mungkin ada yang hobi nulis, Agritek, Agrita namanya apa sekarang? Agrita, ada teman-teman Agrita enggak? Ayo Agrita. Enggak ada ya? Waduh kasihan Agrita ini. Agrita enggak ada yang lulus atau enggak ada yang lulus dari Agrita gitu. Apa, jadi saya hobi nulis, ini di koran lokal atau Jawa Pos kan lokal tapi nasional gitu ya. Dan seterusnya, nah ini yang Oktober lalu dibedah di UGM ya, sama Bu Dwi Larasati sama teman dari BRIN, sama nah ini yang kelihatannya nanti saya jelaskan ya, yang sini. Ada yang kenal nih? Kelihatan nggak tulisannya nih? Oh nggak kelihatan? Kacamatanya dipakai, yang pakai kacamata nggak kelihatan juga? Oh nggak kelihatan ya? Ya sudah, nanti saya jelaskan. Ya dibedah juga di Unsud ya, Jenderal Sudirman. Ya. Nah, ini nanti kelihatan yang fotonya nih. Ya, tolong yang belum dipakai kacamatanya dipakai ya. Ada Bu Yayuk di sini, Bu Dwi. Ini teman saya, Ibu Dewi Pulungasih. Ini saya. Nah, ini Anda kenal ya? Kenal ya? Nah, ini jangan ngomongin politik ya. Sudah selesai. Tidak ada hubungannya dengan inspirasi politik. Ya. Makanya kenapa yang meliput sampai 9 itu ada 2 sebabnya. 1 UGM sudah pasti kan gitu ya, harus bangga kan ya. Jadi kalau nggak UGM, kemungkinan pembicara tamunya juga nggak mau datang kayaknya. Jadi pembicara tamunya ini dulu teman praktikum juga gitu ya. Jadi memang ada kayak ya sedikit KKN gitu ya. Tapi yang liput akhirnya banyak dan liputannya nasional kan gitu. Jadi saya berterima kasih ke UGM yang sudah pasti, kemudian juga para pembahas dan pembicara tamu. Nah, ini keuntungannya kalau kerja di multinasional ada sedikit exposure ya. Karena waktu saya mau keluar dari 13 diwawancara Pak Prosidi ya, sama Pak Joko Mogoginto waktu itu ya. Kamu keluar kemana kan gitu ya. Diwawancara di ruang di pojokan. Jadi kira-kira kalau mau lari ya diikat dulu gitu ya biar nggak lari. Ya, ini ada sedikit exposure. Ini bisa dari short course, workshop, training, benchmarking, summit, sama ya sedikit jalan-jalan. Jadi bonusnya kalau ke luar negeri ada jalan-jalannya, jangan khawatir. Ya. Boleh jalan-jalan, yang penting pakai uang sendiri kan itu. Bukan tiketnya ya, jalan-jalannya. Beli oleh-oleh segala macam ya harus pakai uang sendiri. Ini di kantor pusatnya, jadi kalau bekerja di Nestle itu salah satu kebanggaannya harus pernah ke kantor pusatnya di VV namanya, di Swiss. Ya. Jadi kalau belum ke sana belum afdol katanya gitu. Kemudian ini ada tugas terkait dengan produk R&D. Ya, kalau di Asia ya beberapa kali, Malaysia 3 kali, Thailand 3 kali dan seterusnya. Yang agak jauh di China. Ya. Nah, ini rata-rata kan lahiran tahun berapa ya ini, Mas Sakti? 2000? 2000-an. Nah, 2000-an 2000 berapa? 2000 berapa lahirnya? Oh, 2001 sama 2. Oh, oke, 2001 sama 2 ya. Saya mencoba merecall gitu. Berarti sudah tua sekali saya ya gitu ya. Nah, tadi mau bilang apa? Anak-anak yang lahir tahun 2000 ke atas itu kalau ada orang ngomong itu suka nggak percaya, bener toh sudah sampai Cina kan gitu ya. Nah, biasanya saya diprotes gitu, terus saya diajari, Pak biar nggak dikira hoax, harus ada apanya? Nah fotonya, saya sebenarnya paling malas menampilkan foto, tapi cepat aja ya. Nah ini.
mending apa namanya, mending yang apa namanya, ini ada benderanya ya, sedikit aja. Ya. Yang penting enggak hoax kan gitu ya. Paling enggak ada fotonya di tembok besar kan gitu ya, di green wall dan seterusnya. Oke ya, cukup ya. Ini saya sudah sering menyampaikan, sengaja saya kasih nomor slide-nya. Jadi Anda bisa menginterrupt apa namanya, presentasi ini kapanpun Anda mau, ya. Enggak perlu apa namanya, nunggu sampai selesai ya, keburu bosen kan gitu ya. Makanya sering saya tanya kan, apa namanya, yang tadi ada Agritrade, enggak ada, Agrita enggak ada. Nah, ini saya mau nanya sebelum saya lanjut ini. Ketua KM bisa PHP, bisa TIP, bisa TPB. Ketua mahasiswa? Ini mengkhawatirkan nih. Ketua mahasiswanya sudah lulus belum ini angkatan kalian? Sudah? TPHP? TPHP mana TPHP? Ya. Ketuanya mana ketuanya? Oh, mbaknya wakilnya? Oke, sip, terima kasih. Ketuanya sudah lulus belum? Oh belum, waduh. Sampaikan salam saya, nanti sudah cepat-cepat lulus. TIP mana TIP? TIP, loh TIP-nya banyak toh? Saya dengarnya TPHP 66 ya, selebihnya TPB sama TIP. Teman-teman TIP mana TIP? TIP. Oh sini ya, sini ya, oh gitu, sorry. TIP, ada ketua kak, mahasiswanya? Oh enggak ada, sudah lulus belum ketuanya? Oh sudah, alhamdulillah. Ini contoh ya, tolong dicontoh. Yang TIP ketua mahasiswanya sudah lulus. Terakhir, TPB, mana TPB? TPB? Oh banyak sini, sebelah sini, baik, saya geser. Ada ketua atau wakil ketuanya? Enggak ada? Pada kemana itu ketua sama wakil ketuanya? Sudah lulus? Oh baru sidang, alhamdulillah, minimal mendekati. Ketuanya sudah sidang belum ketuanya, PHP? Oh belum. Saat tadi harapannya sudah gitu, ternyata belum juga ya. Oke ya, ini TIP, TPB bagus ya, ketua-ketua KM. Karena kalau zaman dulu biasanya kalau ketua KM nggak lulus cepat, ya, dibully ya Pak Yudi. Jadi salah satu motivasi jadi ketua KM supaya dibully kalau nggak cepat lulus gitu ya. Baik, ini saya yakin quote yang Anda sudah sangat sering mendengarnya, ya. Kemudian Anda juga sudah paham. Saya senangnya sore ini apa? Saya ngomong dengan teman-teman yang walaupun sudah kelihatan capek ya. Ada yang dari luar kota? Luar kota, tadi Tangerang ya. Ada yang mana lagi? Medan, mana? Jakarta, oh ini anak Jakarta. Berarti fasih ya, lu gue-nya masih ya. Kalau di sini-sini jangan gak usah ikut lu gue. Saya 10 tahun di Jakarta gak berani gitu ya. Yang luar kota lagi mana? Tangerang, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, nggak ada ya? Orang Jogja semua ini. Oh Jawa Timur mana? Jawa Timur? Hah? Jombang Jawa Timur. Ada yang di luar Jogja Jawa Tengah? Atau Jawa Tengah? Jawa Tengah yang mana? Ini orang aku Jogja kabeh berarti ya. Yus tanggap wong Jogja kabeh lah. Berarti bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Yang Jakarta bisa bahasa Jawa? Sudah bisa. Oh enggak apa, orang Jogja tapi makan di Jakarta, oke. Tapi aslinya Jogja. Sudah berapa lama di Jakarta? Oh baru. Terima kasih ya. Mungkin yang Tangerang, asli lahir besar di Tangerang ya. Sip, terima kasih. Paling enggak ada yang luar kota lah gitu ya. Baik, jadi Anda hari ini itu tinggal apa namanya besok? Wisuda ya. Jadi sudah nggak ada beban. Tadi Mas Sakti sudah bilang kalau komentar bebas kan gitu ya. Sampai parkirannya banyak banget tadi yang protes ya. Ya Pak Yudi sudah menyiapkan anggaran, saya nggak tahu berapa ya. Pertama nggak tahu berapanya, saya nggak tahu yang kedua kapan cairnya kan gitu. Karena aspirasinya hari ini tuh parkiran luar biasa ya. Zaman dulu parkiran nggak susah. Karena kita nggak bawa motor, nggak bawa mobil, jadi Pak Yudi ketawa ya. Motor saya itu dipakai berenam, jadi pasti nggak bawa lah ya. Nah ini ya, peka terhadap perubahan. Jadi Anda mulai besok katakan gitu ya, walaupun Anda sudah pegang SKL, ya Anda akan memasuki dunia baru, ya, dan Anda butuh untuk cepat beradaptasi, ya, termasuk memasuki dunia kerja. Nah ini saya sebentar ya.
Ini kalau mau muter gimana? Kalau di laptop kan tinggal ini. Oh enggak, diputerin bisa. Vivi Ini bisa ada minta. linknya kok, yang atasnya tadi sebelumnya. Yang ini dulu. Mestinya tinggal ada gambar tangannya mestinya kalau ini. Diklik di sini. Loh. Keluar di situ, tidak keluar di sini ya? Wow. Ada apa? Ya, sambil ini sudah. Biar nggak bosan, lihat video sebentar ya. Volumenya dinaikin aja. Do you ever wonder about who you are? What makes you, you? What moves, excites, inspires you? These questions become important when you have to choose a life path. Pick a career that fuels your interests, ignites your imagination, channels your abilities. But how do you identify your abilities? The answers to these questions are unique to every individual because everyone is wired differently. While some brains are like this, others are like that. Since all brains are so fundamentally different, so is an individual's capacity to think, learn, and excel in different careers. It's the reason A.R. Rahman doesn't write novels, Tendulkar doesn't compose music, Vikram Seth doesn't play cricket. What they do is follow their natural inclinations, the natural talent. It's what we call intelligence. Understanding this fundamental diversity of human minds, Howard Earl Gardner, a psychologist and a cognition and education professor at Harvard University, developed the theory of multiple intelligences. The theory acknowledges several forms of intelligences and says people respond strongest to their dominant kind. He mapped out 8 kinds of intelligences: kinesthetic, musical, verbal linguistic, naturalist, logic mathematics, visual spatial, intrapersonal and interpersonal that relate specifically to physical activities, music, nature, advanced reasoning, abstract concepts, personal goals, words, and people skills respectively. Connecting Gardner's theory to career choices, Pearl Academy created the Pearl Aptitude Test, popularly known as PAT, to address divergent and highly individualized learning styles and skill sets of students. Within 15 minutes, PAT effectively assesses your interests and abilities and helps in creating a profile of your intelligence. The questions don't test generic maths, science proficiency, but are designed to assess your unique mental makeup, core competencies, and key strengths. Then, based on the answers, PAT aligns your unique traits with ideal career options, so your choices become easier, your decisions clearer. So far, PAT has been a powerful tool that has helped in shaping futures, guiding countless young people from indecision to making informed decision. Allow PAT to see through the fog and set you on the right track to success. Sorry, ini yang pengen saya sampaikan ya. Saya yakin juga teman-teman yang ada di sini yang mau lulus besok ya, walaupun apa namanya istilahnya, tadi kan sudah disurvei ya, bagus banget surveinya. Tadi saya sempat rasanan sama Prof Yudi ya, itu mirip banget dengan kita-kita lah gitu ya. Jadi 1-2 tahun pengen 44 tadi ya, bekerja di perusahaan swasta kan gitu ya, sampai 2 tahun. Begitu disuruh sampai pensiun itu ternyata enggak apa namanya istilahnya enggak banyak yang tahan di perusahaan swasta gitu ya sampai pensiun. Terbukti tadi yang paling banyak milihnya wira swasta ya atau bisnis ya, Mas Sakti benar ya. Terus BUMN juga cukup banyak, cuma dia ada di tengah-tengah. Tapi kalau yang paling banyak tadi wira swasta atau bisnis gitu ya. Baik, ini kelihatannya
baik-baik saja angka ini, tapi menurut saya itu kalau pengalaman saya itu antara benar dan tidak benar gitu. Ya, mungkin surveinya benar. Ya, kenapa? Karena kan di sini dibilang gabungan ini ya, ini kan 92 ya, sisanya 8% hard skill. Ya, jangan lupa bahwa hard skill itu meskipun 8% ya, ibaratnya kalau Anda mau masuk nih yang mau bekerja di perusahaan ya, atau di BUMN atau dimanapun, pintu gerbangnya itu ya 8% ini sebetulnya. Ya, minimal seleksi administratif. Ya, kalau zaman dulu itu IPK ya, GPA di atas 3 itu kemewahan dulu ya. Sekarang berapa yang mewah? Oh 3. Jadi kalau 3,1 itu biasa gitu ya. Oh dulu sudah mewah, 3,5 mewah banget gitu ya. Nah, maksud saya IP ini kan termasuk yang di sini IPK ya, GPA itu. Ya. Jadi ibaratnya kalau mau seleksi administratif itu yang dilihat kan salah satunya itu dulu ya. Jadi kalau di atas 3,5 ya ke kanan gitu ya. Kalau ada mesinnya nih ya, kayak mesin sortir itu loh. Ya, di sorting yang kurang ya ke kiri, kanan lagi dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita ambil-ambilan yang ini enggak. Artinya tetap yang 8% itu penting ya, apalagi sekarang alhamdulillah saya ikut seneng Prof Yudi ya. Yang di atas 3,5 kan banyak ya. Berapa kemarin? 90% atau berapa ya? Ya, tapi saya ikut senang lah ya. Paling enggak Anda kalau ikut seleksi pertama itu pasti yang tadi gesernya ke kanan. Berarti ikut seleksi berikutnya. Ya. Tapi memang setelah Anda masuk ya, ini yang penting ya. Saya perhatikan teman-teman saya selama 24 tahun itu yang promosinya cepat itu biasanya yang ini nih. Ya. Yang apa namanya? Soft skill-nya sangat menonjol. Nah, biasanya kalau Anda selama kuliah kampus mana? K3 ada istilah K3 enggak di sini? Enggak ya? Jadi K3 itu dari kos, ya kan? Terus ke kampus, nah ke kantin, terus pulang. Terus nguteknya 3 itu toh. Nah, itu biasanya agak kurang ini. Kurang gaul kan gitu ya. Makanya tadi teman-teman yang apa namanya? Mengurusi mahasiswa yang lain dan cepat lulus, nah, saya ucapkan selamat. Yang belum lulus tadi ya, salamnya jangan lupa ya disampaikan ya. Karena dulu tradisi, ya, ini tradisinya jangan sampai hilang. Gitu ya. Tapi intinya ini penting setelah Anda masuk. Gitu. Intinya kalau Anda mau diterima, hard skill-nya jangan lupa. Kalau Anda mau promosi, soft skill-nya. Gitu. Baik, ini mungkin nggak akan saya bahas banyak, tapi tadi sebenarnya di video yang kedua itu ngomongin ini ya. Jadi attitude itu penting. Anda boleh pinter setinggi langit gitu ya, tapi attitude jangan dilupakan. Ya, attitude ini poinnya banyak banget di sini ya. Paling enggak Anda akan apa namanya having a positive dan proaktif mindset. Itu simpelnya aja, tapi sebenarnya kan wujudnya banyak banget. Gitu ya. Kalau attitude ini kan tiap orang beda-beda. Tadi video itu sebenarnya pesan moralnya adalah sebelum saya jelaskan lebih jauh, nanti setelah ini kan kita akan lihat bahwa lulusan dari teknologi pertanian itu bisa sangat luas kan gitu ya. Bahkan tadi di survei tadi dikasih atau mereka milih sendiri? Ada pilihannya ya? Ada pilihannya. Pilihannya ya lumayan lah, sudah lumayan banyak. Tapi sebenarnya nanti dalam kehidupan itu lebih banyak lagi dari itu. Nah itu kalau survei terlalu banyak nanti terlalu kecil-kecil ya. Gitu. Gratitude ini ya kalau orang religius biasanya gratitude-nya kelihatan gitu ya. Ini saya lanjut aja ya, teman-teman sudah pasti lebih banyak nanti. Nah ini fakta atau mitos ya. Ini kalau apa namanya kita ngomongin ini sekarang ini saya enggak tahu terlambat apa enggak? Terlambat atau enggak? Ngomongin salah jurusan ini. Ya Pak, kalau ngomongin salah jurusan ya dulu sebelum kesini kan gitu ya. Kalau sekarang sudah mau lulus ngomongin salah jurusan percuma gitu kan itu. Jadi konteksnya memang bukan itu ya. Kita tidak ngomong salah jurusan. Ini karena mengejutkan ini ya. 2017 Indonesian Career Center Network bilang 80% mengaku salah jurusan kan gitu ya. Terus lebih baru alhamdulillah enggak turun ya, cuma 45%. Ya, mungkin setelah tahun 2000 ke sini ya lebih sedikit lagi ya. 2020 mungkin lebih sedikit lagi ya. Tapi prinsipnya menurut saya itu walaupun kita ngomonginnya menjelang lulus, itu saya boleh katakan di sini tidak ada yang namanya salah jurusan. Ya. Gitu ya. Itu harus dipegang. Jadi mohon maaf kalau yang sampai detik ini masih merasa salah jurusan, tolong dihilangkan ya. Tadi saya sempat ngobrol dengan Prof Yudi ya.
Bahkan pembekalan yang sebelumnya Mas Udi ya, Mas Udi itu TPHP, tapi sekarang salah satu direktur keuangan di lingkungan Angkasa Pura ya, Mas Udi ya. Anda bisa bayangkan dulu belajar apa di lab gitu kan ya, terus bekerja sebagai direktur keuangan, belajarnya dari mana kan gitu. Teman-teman saya juga banyak, ada beberapa yang di bank bahkan, yang jelas-jelas itu financial business gitu ya. Di BRI ada, di BNI ada, dan seterusnya. Tapi intinya, kalau toh pun ada yang masih merasa, segera dihilangkan ya. Besok pagi Anda harus sudah mulai memikirkan hal-hal yang itu bisa terjadi, bahwa Anda belajarnya apa di kampus, bekerjanya di bidang apa. Karena yang pernah saya dengar juga, S1 itu sebenarnya lebih ke, kalau kerja itu ya, kalau keterampilan urusannya itu kalah dengan teman-teman vokasi kan gitu ya. Tapi kalau Anda ngomonginnya, Anda masuk ke sebuah perusahaan, itu sebenarnya Anda siap latih, ya, bukan siap kerja. Ya, makanya tadi attitude itu penting. Anda kalau diberi pekerjaan yang baru, yang mungkin belum pernah Anda pelajari di kampus, ya, saya pesankan nanti kalau sudah masuk ke perusahaan, jangan pilih-pilih. Ya. Ya, kalau Anda googling ya, pegang HP, ya, salah satu direkturnya di Nestle sekarang, ya, human resources-nya, itu kira-kira kalau human resources itu lulusan mana biasanya? Psikologi, ada lagi hukum ya, atau lagi ini temannya ini Mas Sakti ini semua ya. Ini HR direkturnya yang sekarang ini kira-kira lulusan mana? Tebak, ayo. Tebak, TIP ya, oke, sip, tebakan bagus. Ada lagi yang mau nebak? Ya, dia lulusan teknik mesin ITS. Ya, Anda bisa bilang apa ya? Saya sering ngobrol dengan namanya Fahrul Irvanto. Ya, kebetulan kalau di Nestle masih senioran saya gitu ya. Cuma kalau pangkat tinggian dia. Ya, jadi salah satu resep yang dia pegang ya, kalau Anda nanti suatu saat bekerja ya di perusahaan swasta manapun, ya itu Anda harus siap. Nah ini kelihatannya mudah ya, siap diberi pekerjaan apapun. Ya, Anda bisa bayangkan belajar teknik mesin. Sebelum ke HR dia sebenarnya diberi tugas untuk nangani packaging, Pak Budi. Tapi tidak tahu kenapa terus dia diberi tugas yang lain, yang akhirnya gesernya itu ke HR dan sekarang jadi HR director. Itu orang teknik mesin. Ya. Jadi tadi slide yang ini tolong dilupakan ya. Tidak ada yang namanya salah jurusan. Ya benar ya. Dari HI ke TP. Nah, ini kenapa tadi banyak yang salah jurusan? Ini sebabnya ya ternyata ya. Gen Z, kalau mau milih jurusan nanya ke siapa? Ke temannya. Ya, ini buktinya. Makanya salah ya kan jurusannya. Jadi kalau mau nanya ya tolong orang tua juga ditanya. Di sini ternyata hasil surveinya rata-rata Gen Z ini kalau nanya mau milih jurusan yang mana itu milih temannya. Ya. Baru saudara. Ya, pokoknya di luar teman ini ternyata lebih sedikit lebih kecil. Ya ini ada unsur berkelakar, tapi menurut saya ada benernya juga gitu. Nah ini penyebab salah jurusan yang lain-lain kalau ditanya nih. Ya. Dulu sih belum tahu minatnya di mana gitu ya. Sekarang sudah mau lulus juga belum tahu minatnya, nah, ini repot nih. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya lanjutkan ya. Nah ini ya. Jadi sebetulnya pendidikan yang baik termasuk berkuliah itu pesan moralnya adalah hanya menyediakan, kalau tadi kan saya bilang siap latih, siap training, ya. Kalau mau terampil beneran, itu teman-teman vokasi masih lebih jago, ya, karena dia porsi prakteknya lebih gede. Ya. Jadi pendidikan yang baik itu membantu untuk Anda semua itu nantinya punya pilihan yang lebih baik. Ya, makanya biasanya kalau bos-bos itu lihat teman-teman yang fresh yang baru masuk, ya, itu juga biasanya dari interview akan ketahuan. Terima kasih, Pak Budi. Itu orangnya kira-kira fast learner apa enggak gitu ya. Biasanya kalau fast learner itu akan ditaruh diganti gitu ya. Nah, itu kesempatan yang Anda harus manfaatkan. Jadi intinya pendidikan apapun ya, TPHP, TPB, TIP, ya, itu adalah modal yang bagus supaya Anda ke depannya itu punya pilihan hidup yang lebih baik, ya. Dan tiap orang itu punya jalur suksesnya sendiri. Ya. Nanti ada yang mau jadi birokrat, food technologist dan seterusnya, peneliti, konsultan. Ya, bahkan di financial juga bisa. Nah, ini juga beberapa contoh ya, orang-orang yang kadang-kadang sampai umur 30, ini banyak banget ya.
Ini kalau lahir tahun 2001 berarti sekarang umurnya baru 21, 22 gitu ya. Nah, Anda masih jauh dari sini, ya, masih aman ya. Bahkan ini orang-orang terkenal ini sampai umur 30 masih nggak jelas. Ya, ini yang terkenal J.K. Rowling ternyata masih seperti ini ya. Ada juga yang lain-lain, siapa? Mana sih Andrea Bocelli? Nah, ini bahkan bosnya McDonald sampai umur 52 ya. Kalau yang 30 siapa aja nih? Yang jelas contoh-contohnya di sini ya itu bahkan Andrea Bocelli sampai umur 33 masih main piano di bar ya sebelum jadi penyanyi terkenal. Tapi pesan moralnya cuma satu, bahwa Anda bisa bekerja dimanapun, tidak usah berkecil hati. Ya, yang tadi salah jurusan di depan itu dilupakan saja. Gitu ya. Nah, ini yang menurut saya quote yang menarik ya dari pengarangnya Lord of the Ring ya, bahwa tidak semua orang yang mengembara itu tersesat kan gitu ya. Nah, ini slide berikutnya. Ini saya lewati aja. Ini diskusi nanti nih ya. Nah, ini saya kasih contoh aja langsung. Ya, habis ini kita tanya jawab dulu ya. Ini untuk memberikan gambaran supaya Anda tidak terlalu worry. Ya, ini kan surat keterangan lulus sudah di tangan ya. Saya pengen tanya, yang hari ini sudah diterima bekerja, angkat tangan. Kan 2 bulan lalu katanya SKL-nya dikasih. Bener ya, SKL 2 bulan lalu ya. Sudah dipakai? Oh belum. Yaudah, yang sudah dipakai dan diterima bekerja. Nah, sip, terima kasih. Nanti kita sharing sedikit ya. Ya, supaya apa namanya? Teman-teman ada gambaran ya. Saya pengen mendengar langsung ya. Jadi kalau Anda ini ya, ini saya berusaha adil ya. Meskipun kemarin sampai tanya Prof Yudi ya. Prof ini yang dibekali ini siapa nih, Prof? Ternyata 3 jurusan ya. Ini harus cari-cari referensi yang 3 jurusan ya. Kebetulan ini teman saya 90 ya. Jadi kalau Anda terutama yang di Jakarta ya, dekat dengan ini enggak? Jerman Swiss University, dekat BSD, Tangerangnya, enggak ya? Nah kalau Anda sempat lewat situ, dia kantornya di situ, di JSU. Ya. Namanya Pak Maret Yudianto. Ininya STP, belakangnya MM. Ya. Cuma MM-nya ini di Prasetya Mulia. Jadi menurut saya itu kerennya di sini. Anda lihat dari awal dia sudah baunya marketing semua nih. Sampai terakhir mana ini ya, Sales and Marketing Director Dexa Medica. Ya, sebelumnya dia ada di China, ada di dan seterusnya ya, tapi go internasional. Ya. Ini orangnya baik hati banget ya, karena saya pas acara bedah buku kemarin sponsornya dia, makanya saya taruh di sini. Ya, tapi intinya beliau ini apa namanya, yang waktu di kampus kan sama ya, belajarnya kan kalau TPHP kan banyak di lab, bener ya? Yang TPHP sini tuh. Ya, nanti kalau Anda suatu saat pekerjaan di labnya nggak dipakai, enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau ketemu Pak Yudi ya bilang aja, Pak minta maaf kemarin ilmunya nggak dipakai. Ya. Jadi ini salah satu contoh kalau mau bahasa yang kelakar adalah tersesat di jalan yang benar ya. Ini kan biasanya kelakarnya Cak Lontong kan, dia sukses di jalan yang sesat. Ya. Atau apa? Kayak gitu-gitulah ya. Jadi Anda apa namanya? Mungkin seolah-olah tersesat ya, tapi di jalan yang benar. Enggak, jalan yang benar itu maksudnya pekerjaannya benar ya. Sampai jadi direktur kan menurut saya secara profesional dia benar. Ya. Tersesatnya karena mungkin tidak semua yang dipelajari di kampus dulu dipakai. Ya. Nah yang kedua nih teman-teman TPB, mana tadi yang TPB? Sebelah sini ya TPB ya? Nah, kenal nama ini enggak ya? Nomor 2 nih? Enggak ya? Lulusnya aja tahun berapa nih? 80 ya. Ini bapak ibunya kalian semua berarti ya? Ini juga sama ya, cuma yang menarik dia di sini nih, bahan ketahanan pangan. Jadi ada bau-bau TPHB-nya sedikit ya, tapi teman dari TPB. Dulu kan namanya mekanisasi pertanian ya, sekarang kan TPB ya. Saya suka sering lupa TPB, oh ya maksudnya mekanisasi. Nah ini teman TIP ya, tapi kalau Anda lihat di sini, Head of R&D. Ya. R&D kan biasanya kalau produk food dari PHP ya, nah ini dari TIP. Bisa. Karena memang dia pekerjaannya ya dilatih, dia harus tandem dan dia harus memang menerima pekerjaan itu. Ya. Jadi harus diingat-ingat ya, pekerjaan apapun ya jangan pilih-pilih. Yang saya dengar dari Gen Z ini suka pilih-pilih pekerjaan, benar nggak ya? Oh, kan? Ini yang sudah mau lulus, besok kalau kira-kira bekerja terus dikasih tanggung jawab yang ilmunya tidak sesuai dengan Anda, tidak linear, kira-kira oke enggak nih? Oke ya? Oh, sip. Ini contoh-contohnya nih. Anda kalau oke itu kayak gini nih. Ya.
karir Paknya akan lebih mulus daripada yang sering nolak-nolak. Ya, kita tanya jawab dulu aja ya, Mas Sakti ya. Kita buka tanya jawab ya, biar nggak ngantuk ya. Satu, ayo Mas Sakti, yang ngelit Mas Sakti aja, nanti yang pilih Mas Sakti aja. Sebelumnya selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Nafisa Widatus Solihah, saya dari Teknologi Industri Pertanian. Saya izin tanya Pak, tadi relate sama yang Bapak sampaikan, oh ya silahkan, relate sama yang Bapak sampaikan di materi presentasi. Jadi kan hitungannya kan kita masih fresh graduate, kemarin kan saya ikut job fair dan saya juga cari-cari loker di LinkedIn, tapi kebanyakan itu untuk spesifikasi pekerjaannya tuh nggak ada yang spesifik ke TIP, ke arahnya tuh pasti ke teknologi industri, ke fakultas teknik, atau yang teknologi pangan, misalkan kalau di QC dan lain-lain. Yang spesifik di TIP tuh jarang sekali gitu. Bahkan arahnya kan pasti ke yang all major itu ke marketing gitu. Nah, misalkan nih Pak, saya tuh mau daftar, spesifiknya misalkan sudah jelas ke teknik industri, tapi kan saya juga belajar gitu, cuma bedanya kan kita di spesifik di pertaniannya. Nah, tapi kan pasti ada ekspektasi perusahaan kan Pak. Nah, saya tuh takut dan khawatir gitu, misalkan saya daftar yang tidak sesuai dengan, misal tidak disebutkan TIP, nah nanti tuh tidak sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan, karena kan perusahaan nyebutnya di spesifikasi tuh sudah jelas butuhnya tuh teknik industri gitu. Nah, bagaimana sih Pak kalau kita itu daftar yang tidak sesuai jurusan tapi bisa memenuhi dari ekspektasi perusahaan? Terima kasih Pak. Baik, untuk penanya kedua dan ketiga, silahkan. Dari mungkin TPB atau TWHP, silahkan. Nanti bisa dapat hadiah loh. Ayo, biar cepat selesai. Yang PHP mana? TPHP? Ini nanti kalau ketemu bos di perusahaan ini kok diem semua, Anda mau naik gaji enggak? Diem kan gitu ya. Tapi kalau naik gaji enggak ditanya sih. Ya. Yang PHP mana? Wakilnya masa enggak ada wakilnya? PHP mana? PHP? Sini sama sini. Ya. Mana lagi kan paling gede tuh 66. Ayo wakilnya. Mungkin wakil ketua KM-nya aja enggak apa-apa ya. Anda volunteer aja ya. Kasih aja Mas. Jadi kalau di dalam diskusi itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu paling sulit ya. Makanya terus kadang-kadang kita berkelakar, udah langsung pertanyaan nomor 2 aja. Oke, mungkin ini ke pilihan karir selanjutnya mungkin ya Pak. Mungkin kan sebagian dari kami tadi ada yang memilih untuk langsung S2 tadi surveinya Mas Sakti ya. Nah, gimana sih cara meyakinkan diri untuk mungkin Bapak yang sudah sampai doktor, apakah kita sebaiknya sekolah dulu ataukah lanjut berkarir dulu begitu Pak? Menurut pengalaman Bapak bagaimana baiknya? Seperti itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sama bagusnya dan saya tunggu. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Auliana Pak. Panggilannya? Ana. Oh Mbak Ana ya Mbak Ana. Orang anu ya, Gens. Itu kalau panjang namanya susah. Mbak Ana. Oke. Ayo yang terakhir TWB sebelum kita jawab. Ayo wakilnya. Ini kayaknya yang asik di tengah. Kasih mic-nya aja Mas. Ya, enggak harus tanya, berpendapat boleh, ngasih saran temannya boleh. Ayo nanti kalau Anda di tempat pekerjaan ditawari, Anda mau saya tempatkan di Karawang, waduh enggak Pak, saya di sini aja kan gitu ya. Silakan, nama? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Haris dari Teknik Pertanian. Ketika kita sedang berada di tantangan industri dan juga digitalisasi di era 4.0 ini, skill-skill apa sih Pak sebenarnya yang harus kita pegang? Apakah dengan keterampilan abad 21 itu udah cukup atau perlu skill yang lainnya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah 3 ya, saya jawab urut ya, dari yang teman-teman TIP. Ya memang kadang-kadang apa namanya, kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa teman HRD gitu ya, itu agak tricky, ya agak tricky.
agak tricky. Kenapa? Karena kualifikasinya mungkin teknik industri dan seterusnya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya kita sebagai orang yang beragama gitu ya, kalau mau ada kesempatan, kalau saya nih prinsip saya ya, mungkin nanti kalau ada yang bisa bantu yang lain, saya akan wawancara yang sudah diterima itu ya. Itu kalau saya boleh menyarankan masukin aja. Ya, karena saya pernah ngobrol dengan orang HRD itu kadang-kadang ya di antara kualifikasi yang mereka secara strict terapkan, itu kadang-kadang kalau orang itu kayak ada intuisi ting gitu ya, ini nih cocok gitu. Ya, bisa dari ya secara administratif sudah lolos dulu gitu ya. Bisa dari mungkin ini apa namanya? Anak UGM misalnya gitu ya. Tinggalnya di sini dan seterusnya. Jadi kadang-kadang itu yang apa namanya di luar jangkauan kita. Tapi walaupun itu secara kualifikasi mungkin spesifiknya tidak masuk, masukin aja kalau menurut saya. Ya, satu. Kedua, kadang-kadang apa namanya mereka itu memang kalau seleksi gitu, ya selalu memang bikin kualifikasi yang paling ininya mereka sesuai dengan yang dia butuhkan. Tapi seperti tadi yang saya bilang, nanti biasanya kalau udah masuk terus di dalam itu banyak keajaiban juga. Ya, jadi Anda menurut saya masih harus percaya dengan keajaiban, jangan khawatir. Ya, gitu, harus gitu prinsipnya. Ya. Karena teman-teman HRD biasanya kalau bikin kualifikasi ya seperti yang mereka apa namanya istilahnya permintaan usernya. Tapi user itu apa namanya kadang-kadang itu tidak strict seperti yang teman-teman HRD buat ya. Kalau saya pengalaman terus banyak banget yang teman-teman kayak yang di supply chain gitu ya. Itu kan harusnya harus teman-teman yang dari ekonomi bisnis dan seterusnya gitu ya, yang mirip-mirip itu. Ternyata dia dari teknik sipil. Sekarang dia supply chain-nya zone gitu. Itu kan kita enggak tahu yang kayak gitu ya. Saya bilang kamu teknik sipil ngapain di sini kan gitu. Karena saya lebih senior dari dia, saya nanya gitu. Ternyata ya kayak gitu-gitu. Saya yakin dulu waktu rekrutmen supply chain itu pasti enggak ada kualifikasinya teknik sipil. Masuk juga dia. Padahal dia bukan dari jalur fast track. Ya, di multinational company itu ada yang namanya jalur fast track. Ya. Ya bisa MT atau mereka kadang-kadang punya nama lain, tapi umumnya mereka nyebutnya MT. Ya, itu biasanya teman-teman kalau yang jalur bukan fast track itu masuk supervisor, dia diterima langsung senior supervisor. Ya, gitu. Jadi memang satu step lebih cepat dia. Gitu. Nah, kalau yang fast track ini memang macam-macam gitu. Ya, enggak masuk jalur-jalur normal gitu. Tapi prinsipnya gitu ya. Orang yang saya ceritakan tadi itu bukan dari jalur fast track, ya, jalur normal ya. Gitu. Prinsipnya gitu ya. Jadi tetap semangat walaupun mereka nulisnya macam-macam enggak apa-apa ya. Ya, mungkin dari sekian banyak ada yang iya ada yang enggak gitu. Prinsipnya gitu. Baik, yang kedua, terima kasih Mbak Ana ya, ini pertanyaan yang bagus. Kuliah dulu apa kerja dulu? Kok enggak ada yang nanya, apa nikah dulu kan gitu ya. Wah, ini senyum-senyum ini ada yang siap nikah ya? Enggak ya? Oke. Kalau di sini ditanya enggak, ternyata besok keluar dari sini nyebar undangan kan gitu ya, datang ya gitu ya. Nah, suka gitu ya, malu-malu di sini. Ya, prinsipnya ya, kalau yang saya tahu, ya, yang saya pegang juga sampai sekarang, kalau Anda dapat kesempatan kerja, kerja dulu. Make money dulu. Ada yang menyarankan 3P. Tahu 3P? Pernah dengar? Ya. Profit, ya make money itu. Ya, kemudian apa yang kedua P? Passion. Yang ketiga apa? P-nya. Tahu Mbak Ana? P ketiga apa? Bukan P3 ya. Purpose. Ya, itu mungkin budayanya orang Asia ya. Kalau budayanya orang US atau mungkin Kanada atau mungkin Europe saya enggak tahu ya. Kadang-kadang kan orang gini, wah saya ini pengen bekerja yang sesuai passion, benar nggak? Apalagi hobi yang menghasilkan duit. Iya, tapi sebaiknya Anda ambil pekerjaan apapun asal halal ya, harus ada halalnya gitu ya. Kerja dulu. Ya. Kecuali ya, ini selalu perkecualian itu ada ya. Teman-teman yang memang di kepalanya dari awal pengen kuliah lagi, lanjut terus sampai S3. Ya. Sebaiknya saya sarankan kalau mau jadi dosen sampai S3 dulu ya. Karena saya dulu waktu mau S3 ditanya di kuesionernya, kenapa Anda sekolah S3? Gitu ya. Padahal kan kita dari corporate. Tapi biaya sendiri ya, bukan dibiayai ya. Salah satu alasan saya di Indonesia ini 2017 jumlah total dosen negeri swasta itu 270.000.
Ya. Berapa jumlah dokternya? Ayo tebak. Tahu? Enggak, berapa persen? Ngomong persen. Tahu Mbak Ana berapa persen? Nggak tahu ya. Berapa persen? Nggak tahu ya. Kurang dari 15%. Ya. Makanya saya lumayan ya, dari corporate tapi sampai doktoral. Ya biaya sendiri sih tapi bukan beasiswa. Nah itu biasanya lebih diapresiasi. Ya. Jadi sebaiknya saya sarankan kalau yang mau ngejar sampai dosen, dokter dulu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, saya lihat sini rekrutmennya juga yang S2 banyak kan. Nah, nanti saya tak ngomong sama Prof Yudi ya, yang S2 segera berangkatkan kan gitu ya, supaya dosennya dokter semua, minimal dokter. Karena di negara maju itu hampir 100% dosennya pasti dokter gitu. Ya, jadi kerja dulu ya, kecuali yang memang mau jadi dosen, enggak apa. Make money dulu, baru kemudian kalau setelah agak longgar duitnya ya bisa invest dan seterusnya, Anda baru ngomongin passion. Ya. Tapi ini enggak ada benar salah ya, Anda mau ngomongin passion dulu juga enggak apa-apa. Saya passionnya bukan di food sebetulnya gitu ya, walaupun sudah kuliah berapa? 4 tahun ya di food. Setelah itu kok beda, enggak apa-apa. Ya. Yang terakhir, tadi apa ya pertanyaan Mas? Yang ini era industri 4.0. Oh skillnya ya. Sebenarnya kalau ngomong skill ya, itu kalau menurut saya mau di era manapun ya, itu cuma 2 ya. Hard skill tadi yang 8% ya, pastikan Anda lulus dengan nilai terbaik, itu aja saran saya. Ya, terbaiknya orang ya lain-lain, tapi paling enggak kalau persyaratan masuk ke katakan multinasional company misalnya 3,5 ya, kalau bisa di atas 3,5 kan itu hard skill. Terus bahasa asing minimal 1 lah, ya, karena itu juga termasuk hard skill, bahasa Inggris kan gitu. Ya. Kemudian kalau soft skill, ya Anda akan pelajari di dalam kehidupan. Ya. Jadi Anda mau di era manapun, menurut saya 2 itu yang harus Anda asah, ya, supaya Anda sukses di pekerjaan Anda selanjutnya, baik sebagai employee maupun sebagai pengusaha. Gitu. Ya. Waktunya masih berapa menit, Mas? Oke, 15. Saya lanjutkan dulu baru kita ini. Oh, tadi yang ini dari Tangerang, ya, saya wawancara aja. Bisa masuk sebentar? Kalau anak Jakarta, Tangerangnya pede-pede, ya. Saya lama di sana 9 tahun. Terima kasih. Silakan, Mbak. Kasih tepuk tangan dulu, ya. Ini contoh untuk menyemangati yang lain, ya. Dulu saya sempat nganggur dulu 3 bulan baru kerja. Ini nggak sempat nganggur kan gitu ya. Wah, ini kan istimewa. Mbak siapa tadi? Tes. Nama saya Sekar, Pak. Oke, Mbak Sekar ya. Jadi asli Jabotabek tapi Sekar ya, Jawa nih. Ada keturunan Jawa? Iya, orang Jawa. Oh ya sudah. Podo Jawa nih. Bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Oh enggak bisa. Sudah. Oke, Mbak Sekar. Jadi saya senang Mbak Sekar bisa membantu saya juga sharing di sini. Ya. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan itu cocok juga. Ya. Tapi nanti Mbak Sekar bisa sharing. Prinsipnya tidak ada salah jurusan, ya kan? Kerja dulu, kuliah dulu. Kalau saran saya, ya ini pendapat pribadi ya, kerja dulu, ya, make money dulu. Kalau zaman dulu alasannya mungkin beda dengan sekarang ya. Dulu kita banyak bersaudara, belakangnya ngantri mau kuliah juga, harus kamu kerja kan gitu. Kalau sekarang mungkin kerja karena alasan yang lain. Tapi kalau saran saya gitu, mau zaman dulu sekarang kerja dulu. Ya. Silakan Mbak, sekarang mungkin diceritakan sudah diterima di mana prosesnya, ya. Biar teman-teman belajar ya. Sebentar, ini yang temannya Mbak Sekar mana? Angkat tangan, yang sama. Kalau yang aku teman tinggi dong angkanya. Wah, ini teman apa setengah teman ini? Silakan Mbak Sekar. Oh iya, oke. Ya, sharing dengan. Selamat siang Pak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Helena Adventia Sekar Arum, bisa dipanggil Sekar. Saya dari TIP angkatan 2020. Kebetulan diterima kerja di BCA, jadi lintas jurusan dan sangat relate dengan topiknya. Oke, selamat. Terima kasih. Kalau di BCA lewat program MDP atau biasa disebut dengan MT, Management Trainee, dan sebenarnya ikut early recruitment. Jadi sebelumnya diawali dengan ikut lomba business case competitionnya BCA. Puji Tuhannya beruntung dapat juara 3, terus ada informasi untuk internal recruitment, dikasih tahu untuk ikut MDP, kemudian di bulan Oktober mulai ikut MDP, ada 6 tahapan, kemudian di Desember sudah MCU, kemudian dari MCU medical check up.
Oh, medical Iya, check-up. medical Jadi check-up. itu bagian dari sebelum jadi permanent employee gitu ya? Yes, betul. Kemudian dari BCA menunggu untuk SKL turun, makanya ngejar-ngejar Mas Hendra terus supaya bisa Oh lulus ya. di bulan Terima kasih Mei. Pak Hendra ya. Terima kasih Mas Hendra, Iya. akademik keren. Ya, nanti gaji pertama ke Mas Hendra ya. Tolong nomor rekeningnya ya. Ya. Cuma nomor rekening aja sih. Ya, terima kasih ya. Silakan Mbak Sekar. Iya, kemudian SKL diberikan, kemudian diminta untuk medical check up ulang supaya masuk program dan mulai bulan depan akan mulai masuk program trainingnya. Oke, ya. Sangat menarik ya teman-teman ya. Sebentar, jangan balik dulu. Oh iya, oke. Ya, jadi ini salah satu contoh ya. Bahkan nggak usah contoh yang dulu-dulu ya. Sepertinya tradisi keluar dari jurusan juga di ini ya. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Saya yakin nanti akan ada skar-skar yang lain ya. Setelah besok pagi kan mereka kayaknya sudah kebayang besok mau di ini ya, salaman sama Bu Rektor. Salaman sama Bu Rektor nggak ya? Iya. Salaman ya. Biasanya kalau ya jadi gini, kalau lulusan S3 itu enggak usah lulusan terbaik, pasti salaman sama Bu Rektor gitu. Ya. Tapi kalau S2, S1 itu harus lulusan terbaik dulu kalau Bu Dekan. Bu Rektor ya, kalau enggak Bu Dekan atau Pak Dekan. Enggak apa-apa, nanti habis itu salaman sendiri enggak boleh. Ya, terima kasih, ini contoh yang menurut saya sangat inspiratif ya. Anda bahkan teman yang satu angkatan sudah punya contoh ya. Saya yakin nanti Mbak Sekar ya, dengan prinsip-prinsip yang ini yang saya yakin juga sudah dipelajari di luar ya, itu seperti tadi saya bilang ya, anak teknik mesin bisa ISAR Director ya, TIP ISAR Director bisa gitu ya, di BCA lagi kan gitu ya, bank swasta terbesar di Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sekar ya, kita beri tepuk tangan Mbak Sekar. Selamat kasih, ya, Pak. ya sama-sama. Terima kasih. Nanti saya harapkan yang lainnya bisa mengikuti jejaknya Mbak Sekar lewat jalur-jalur layangan. Enggak harus ke BCA semua ya, nanti BCA-nya bingung, ini kok daftar semua ke BCA kan gitu. Ya. Bisa bank yang lain. Baik, saya teruskan biar nanti diskusinya masih kebagian. Nah, ini juga sama ya, kalau yang tadi kan lewat lomba dulu, kemudian juara sekian gitu ya, juara 3 tadi kalau nggak keliru, terus direkrut. Ya, itu juga pentingnya ikut kejuaraan, challenge atau apapun namanya ya, termasuk magang sebetulnya. Magang itu juga bisa jadi jalur ya. Jadi kalau Anda magang, kenali orang-orang di situ ya. Suatu saat Anda tes atau interview di situ, Anda bisa punya networking yang baik. Karena dari hasil survei ya, ini kalau LinkedIn malah bilang 85% tidak dipublish ya. Jadi dari teman ke teman. Bahkan sekarang ada namanya semacam, kalau jurnal kan ada peer review gitu ya, Mas ya. Kalau ini peer, saya lupa namanya, tapi yang jelas orang direkrut atas rekomendasi dari temannya. Jadi bisa aja suatu saat Mbak Sekar ditanya, ada temanmu nggak yang bisa masuk BCA kan gitu ya. Mbak Sekar sudah punya rekomendasinya, 1, 2, 3. Nah tadi yang angkat tangannya paling tinggi, tolong dicatat Mbak Sekar itu. Kan saya tanya, siapa temannya Mbak Sekar yang angkat tangannya paling tinggi, itu teman. Biasanya gitu, suka ditanya. Ya. Ini kenapa nggak dipublish, karena biasanya lebih banyak istilahnya rekrutmennya dari orang-orang yang sudah ada di dalam. Ya. Ini juga sama, 2023 yang lebih baru, angkanya juga masih mirip. Jadi kalau banyak teman kita bekerja, tapi nggak pernah ada pengumumannya, itu karena biasanya gitu, rekrutmennya lewat teman-teman yang sudah ada di dalam duluan, kemudian disuruh cari kandidat. Nah, dan biasanya itu juga ada fee-nya. Jadi misalnya saya kerja di Nestle gitu ya, diminta carikan kandidat yang kualifikasinya seperti ini, kalau sampai orang itu masuk, saya dapat fee. Ada beberapa perusahaan kayak gitu. Ya. Kalau dulu zaman dulu banget ya, itu kalau kredit card itu member get member kan gitu ya. Modelnya kayak gitu, tapi pekerjaan. Nah ini internship ya, kalau tadi kejuaraan, challenge ya, olimpik dan seterusnya, ini internship. Internship ini kan selain hands-on experience kan banyak ya ininya ya, ini networking ini. Makanya saya juga heran, ini magangnya 1-2 bulan. Memang secara akademik gitu ya, Mas Sakti ya? Nggak boleh lama-lama ya? Bisa? Oh bisa sekarang? Oke, ya mungkin nanti buat adik-adik yang berikutnya ya, Anda sudah telat ya Anda ya. Nah, Pak, mudah-mudahan adik-adiknya bisa dapat program yang lebih baik ya. Nah ini yang selalu saya sampaikan, kemarin kapan hari saya ngasih teknologi pengawetan Pak Nur Cahyanto ya. Saya bilang, Pak, tolong teman-teman, mungkin mohon maaf ini yang TPHP paling enggak,
itu ada program sertifikasi, bisa diinisiasi dari kampus ya. Jadi beberapa teman itu saya lihat yang teman-teman quality assurance ya, itu rekrutmennya biasanya salah satunya minta ini ya, supaya kalau mereka butuh kandidat yang harus menangani, kan biasanya satu tempat tuh, satu plan tuh banyak produknya. Nah, satu produk itu satu champion biasanya gitu. Ya. Ini apa namanya? Kalau Anda punya certified ya dari lembaga-lembaga yang apa namanya? Akreditasinya bagus, apalagi dari kampus, itu akan lebih baik ya. Satu lagi selain sertifikasi HACCP dan JMP, itu kalau buat teman-teman yang teknologi pangan itu sertifikasi apa namanya? Kayak semacam sterilitas. Ya, saya tidak tahu namanya apa ya. Jadi kalau Anda punya sertifikat itu keren menurut saya, dan itu akan jadi nilai plus gitu ya. Jadi Anda tahu sterility test, kemudian ada distribusi test, kemudian ada penetration test, Anda bisa menjelaskan dengan baik. Kalau suatu saat Anda kerja diberi tanggung jawab itu Anda sudah siap, paling enggak sudah certified. Nah, ini contoh-contoh ya, ini kan bridging the gap ini kan menghadirkan ini kan Ghost Lecture ini sebenarnya juga sharing experience. Cuma menurut saya sebenarnya yang paling afdol itu ya tadi, magang, internship, ya mungkin waktunya sekarang kalau bisa 6 bulan lebih baik lagi. Ya, ini job shadowing yang kemarin ada di BUMN ya, proyeknya Pak Erick Thohir, ya Anda menjadi pura-pura menjadi director di situ sehari 2 hari gitu ya, biar tahu kira-kira pekerjaannya apa ya. Cuma kalau pengalaman saya itu kalau di luar BUMN agak susah ya, kayak di perusahaan-perusahaan swasta, Nestle, Danone mungkin ya, Unilever, karena kalau meeting itu banyak yang rahasia gitu ya. Kadang-kadang saya ikut meeting mewakili bos saya gitu ya, begitu isunya sensitif saya diminta keluar dulu gitu. Jadi yang levelnya memang sudah bos beneran itu baru boleh ikut ya. Tapi banyak data yang sensitif biasanya. Oke, ini secara umum ya, mungkin sekarang 3,5 ya. Ini yang tadi pertanyaannya ya, mau industri era 4.0 dan seterusnya pun secara umum akan sama. Mungkin banyak pekerjaan yang hilang, tapi dengan teknologi yang baru akan juga banyak pekerjaan baru yang muncul. Ya, ini punyanya Danone ya. Ini sayangnya kemarin sudah ditutup. Mana ini? Ada yang daftar kemarin? Baru Desember tahun lalu. Enggak ya, belum punya SKL ya. Jadi enggak bisa daftar ya. Yes, nanti kalau ada teman yang ini, biasanya di grupnya alumni TPHP itu ada banyak di situ lowongan ya. Ini kalau lulus, saya otomatis ikut grup itu atau enggak? Di grup BA itu? Enggak ya? Belum ya, nanti minta join di situ ya, karena informasinya banyak lowongan di situ. Walaupun kalau nggak join pun, setahu saya Pak Nur Cahyanto akan bagi, gitu ya infonya. Ini setahu saya juga dibagi dari teman-teman yang ada di Danone. Mungkin saya lanjut aja ya. Wah ini kecepatan ini. Ini saya lompati aja, saya mau ngomongin yang, nah ini kebetulan salah satu contoh aja ya, karir pathnya gini ya, Anda bisa bayangkan. Biasanya ekspatriat kalau di Nestle. Saya belum ketemu orang lokal yang jadi presiden director. Ya. Ini yang saya kasih kuning-kuning ini biasanya level-level yang lompatannya cukup jauh ya. Kalau Anda mau bagus ya, kalau di multinasional paling enggak di sini. Ya. Itu Anda kan dapat benefit yang memang istilahnya menurut saya sangat bagus ya. Karena di bawah ini biasanya belum dapat. Salah satu contohnya nggak dapat COP. COP itu Car Ownership Program. Ya, jadi tiap 5 tahun Anda apa namanya dapat mobil baru dan boleh balik nama. Ya. Cuma sekarang sudah kena go green, jadi mobilnya diganti uang. Ya. Ini perusahaan Europe sama Amerika juga beda. Perusahaan Amerika biasanya lebih royal, ya, ngasih penggantinya COP itu lebih tinggi, Mas Sakti. Ya. Namanya transport cost. Jadi Anda diberi satu jumlah uang tertentu, terserah. Itu namanya transport cost. Mau dibelikan kendaraan boleh, dipakai boleh, disimpan boleh, dan seterusnya. Ya. Ini biasanya tadi yang saya bilang, MT itu masuknya sini. Ya. Kalau yang reguler jalurnya sini. Ya. Walaupun menurut saya banyak yang dari sini juga nih, apa namanya, teman-teman yang dari vokasi atau bahkan sekarang ini grade-grade di sini minta dari vokasi D3, D4 gitu. Oke, saya mau nunjukin yang mana tadi ya. Nah, ini supaya semangat aja ya. Saya enggak, kalau bahasa Jawanya enggak mingin-mingini ya, tapi memang biar kepingin, nah itu ya. Anda akan mendapatkan seperti ini ya. Biasanya yang ditunggu-tunggu yang ini nih. Nah, ini. Oke, mana lagi?
Nah ini tadi kan Mbak Sekar mana ya tadi? Medical test, ya, MCU, medical check up, ya. Biasanya kalau sudah medical check up, terus besok paginya terima letter of ini ya, job offering kan gitu ya. Terus ada tulisannya, gaji Anda pertama, nah bla bla bla. Wah ini bulan depan Pak Hendra jangan lupa ya, nomor rekeningnya. Ya dikirim aja, perkara ditransfer enggak ya itu urusan lain Pak. Kurang lebih gitu ya. Nah ini saya cuma mau menunjukkan kalau di Nestle kebetulan saya punya pengalaman di sini ya. Teman-teman bisa di sini, ini yang official ya, yang official. Kenapa saya bilang di sini ya, nanti klik job ini biasanya banyak pekerjaan di situ. Yang tadi nanya mbaknya, dicatat ini apa di print screen atau apapun bisa ya, nanti minta ini. Nah, cek di sini ya, kemudian di paling kiri ini job-job terbaru ada ya, TIP, TPB, TPHP, boleh ada di sini. Kalau dulu kan di announce yang secara manual ke kampus kemana gitu ya. Sekarang ya enggak lewat sini. Anda kalau mau cari di sini. Cuma saya peringatkan, nah ini Nestle itu secara official ini, ya, tolong yang di luar ini diabaikan ya. Karena sekarang itu sudah canggih banget, bikin pengumuman rekrutmen itu persis bahkan lebih baik dari aslinya ya. Saya teman-teman hadir kalau bikin pengumuman enggak bagus. Ini saya kenal orangnya ya kebetulan ya. Ini saya kenal orangnya. Ini ada di Pasuruan ya. Nah, biasanya yang ini penipuan di sini. www.jobs.id. Anda lihat di sini nggak ada kan? Nah, ini yang bikin pengumuman ini tuh ini, Jobs.id. Jadi tolong kalau Anda lihat itu ya dari Nestle, dan saya lihat sekarang banyak, nggak cuma Nestle, Unilever, Danone itu juga banyak yang ini. Yang mereka officialnya nggak pernah ada. Ya, ini kalau mau yang official sini. Jadi kalau di luar ini termasuk ini, ya, Anda bisa pastikan itu penipuan. Walaupun mirip banget ini ya. Ini tahun lalu saya juga ditanya sama beberapa alumni yang mungkin temennya atau keponakannya atau apapun mau ngelamar, tapi websitenya tidak official menurut saya. Dan seterusnya ya. Nah, ini contoh yang lain ya, mungkin Anda kenal, terutama yang rumahnya Sleman. Tahu? Ada yang pernah ke Arista Garden ya? Tahu Arista Garden? Ini yang tinggal di sini tahu ya. Ini 86 ya. Cuma dia sebelum tadi ini persis seperti yang Anda tadi survei Mas Sakti. Persis sekali dengan surveinya. Jadi kalau 1 sampai 2 tahun ke depan perusahaan swasta, ya kan? Kalau sampai pensiun, nah ini contoh nih. Ini sudah berapa puluh tahun ini? Mungkin juga 25 tahun lebih nih, ya. Setelah itu dia nangani ini. Wira swasta. Jadi berarti masih sama Mas ya. Antara lulusan tahun 86 Mas Arista ini dengan 2024 yang lulus ternyata masih sama ya. Kalau mendekati pensiun pengennya jadi pengusaha. Tadi Pak Yudi menjanjikan nomor saya, boleh kalau mau dicatat ya. Nanya-nanya yang bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti kita carikan jawabannya kan gitu ya. Dari saya itu aja Mas Sakti, kalau masih ada yang mau nanya silahkan. Baik, sebelumnya kita beri tepuk tangan meriah kepada Pak Sunardi. Terima kasih sangat insightful Bapak untuk pemaparan dan pembekalan untuk adik-adik. Kami persilakan teman-teman kalau mau menanyakan sesuatu ke Pak Sunardi lagi. Barangkali pengen kepo-kepo lebih lanjut soal multinational companies atau hal lainnya seperti crossing the border atau apa, silahkan teman-teman. Mau nyiapkan toga makanya enggak ini. Sepertinya udah pengen buru-buru wisuda ini Pak. Iya, di rumah sudah ada yang nunggu soalnya ini besok ininya gimana make up artisnya gitu ya. Soalnya jam 3 pagi sudah harus dandan kan gitu ya. Tidak apa-apa kalau ini diakhiri aja, dipilih aja. Ya, silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin menanyakan ke Pak Sunardi, mengajukan pertanyaan. Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya mohon kepada Bapak Sunardi bisa memberikan buku-buku ini kepada 3 penanya tadi. Untuk Nafisa, Ana, Haris, saya mohon maju ke depan untuk bisa mendapatkan buku dari Pak Sunardi.
Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 dan tidak ada teman-teman yang ingin menanyakan lagi, mungkin teman-teman nanti bakal nge-WA Bapak karena sudah ada ini Bapak. Jadi teman-teman ingin lebih sharing secara lebih lanjut kepada Bapak melalui nah, sudah ditutup ya teman-teman ya. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sunardi atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan berbagi tips dan trik kepada teman-teman yang besok akan wisuda dan akan menghadapi dunia kerja atau mungkin studi lanjut untuk kedepannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Pak Sunardi. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesediaan hadir pada hari ini. Untuk materi pembekalan kami sudahkan sampai saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami kembalikan waktu kepada Mas Hendra Akademik Bintang 5.